masih agak rendah. Apalagi kalau kita tekan tombol super sportnya. Tuh, nggak halus, cenderung kasar ya. Jadi halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi sama gue Gopas Tobing. MG adalah sebuah brand yang ingin selalu menjadi kesukaan bagi Gen Z maupun milenial. Tidak terkecuali dari MG HS ini. Setelah mendapatkan facelift pada 2022 lalu, MG HS menjadi semakin keren dan menjawab kebutuhan Gen Z dan juga milenial yang ingin tampil keren, terutama di sosial media. Dan waktu itu kami sudah membahas mengenai detail mengenai mobil ini. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai kekurangan dan juga kelebihan dari MG HS facelift ini. So, tanpa berlama-lama, ini dia kelebihan dan kekurangan dari MG HS. Ya, sebelumnya kami ingin disclaimer dulu bahwa kelebihan kekurangan ini kami buat setelah pengetesan kurang lebih selama 5 hari. Jadi ini adalah pendapat kami, jadi kalau kalian punya pendapat yang berbeda, jadi kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi kita mulai dulu dari kekurangan yang pertama. Ya, kekurangan yang pertama adalah pada teleskopiknya. Bagusnya, mobil ini sudah dilengkapi dengan tilt dan telescopic steering, yang mengingat harganya sudah 500 jutaan lebih. Tapi sayangnya, untuk mekanisme teleskopiknya, itu kurang jauh, bahkan nggak sampai sejengkal. Jadi ya untuk mendapatkan posisi mengemudi ideal, mobil ini butuh effort lebih sih. Dan bahkan kalau misalnya pengen banget ideal, itu agak susah karena ada yang harus kalian korbankan. Kalau misalnya tangan kalian deketan, kalau kaki kalian deket sama pedal, tangan kalian itu terlalu nekuk. Tapi kalau misalnya kalian tangannya itu pas kaki sudah jauh sama pedal, jadi ya itu yang agak disayangkan sih. Padahal harganya sudah 500 jutaan lebih. Dan bahkan teleskopiknya menurut gue ini lebih mirip sama LMPV yang pertama kali digembar-gemborkan punya telescopic steering ya. Itu nggak terlalu jauh. Kekurangan yang kedua adalah pada panel instrumennya. Ya bagusnya dia sudah berukuran besar ya, di atas 10 inci. Tapi yang agak sayang adalah ketika kita nyalakan akan kelihatan kekurangannya. Yes. Ya memang waktu muncul logo MG-nya belum kelihatan, tapi gitu kita munculkan multi information display-nya. Tuh. Kalian bisa lihat sendiri, seperti laggy gitu, jadi seperti nggak seamless, jadi masih kelihatan resolusinya itu agak rendah ya, jadi mungkin masih di 24 fps-an. Jadi kalau misalnya kita ngelihat, memang secara visual keren, permainan warnanya bagus, tapi kalau misalnya kita lihat pergerakannya itu agak laggy, karena fps-nya memang masih agak rendah. Apalagi kalau kita tekan tombol super sportnya. Tuh, nggak halus, cenderung kasar ya, jadi harus ditingkatkan lagi sih. Mungkin nanti kalau ada MG HS All New, ini adalah salah satu yang harus diperbaiki. Ya, kekurangan ketiga adalah pada warna interiornya. Ya memang untuk warna hitam seperti ini interiornya dan juga ada stitching merah menimbulkan kesan sporty. Dan apalagi dia sudah dilengkapi dengan soft touch di dashboardnya, itu menambah kesan premium dan juga sportinya. Tapi sebenarnya MG HS ini memiliki pilihan warna interior putih yang sayangnya hanya tersedia di pilihan warna putih saja. Ya memang mungkin pengen kelihatan eksklusif, tapi kalau misalnya ada warna scarlet red gitu ya, terus interiornya warna putih, itu bahkan akan jadi lebih keren banget sih. Pembeda pada kelasnya, karena kalau warna hitam ini udah biasa ya. Bayangkan kalau warna putih tersedia di semua warna, itu akan menjadi pembeda lagi sih, dan pastinya akan lebih dilirik sama orang-orang. Kekurangan yang keempat adalah pada spread air wipernya. Ya dia sebenarnya spreadnya bagus, jadi jangkauan itu lebar ya, kayak kalau misalnya kita lihat kayak lapangan bola gitu gede saking lebarnya. Tapi kalau misalnya kita tekan, kayak laggy. Jadi misalnya kalau misalnya mobil-mobil punya kalian gitu ya, yang udah punya mobil, terus kalian keluarin airnya, itu biasanya kan ditarik langsung keluar. Tapi kalau di sini kayak ada jedanya gitu.
Ya memang mungkin mau kelihatan sprinkle-nya supaya lebih premium ya, jadi mungkin dibikin agak keluarnya lebih halus gitu. Tapi kalau misalnya kalian butuh cepet-cepet, ini akan menjadi kekurangan yang cukup mengganggu sih. Ya, kekurangan kelima adalah pada figur akselerasinya. Yes, di MG HS facelift ini dia sudah menggunakan transmisi yang berbeda dengan MG HS sebelumnya. Sama-sama dual clutch, tapi sudah memakai sistem yang baru. Tapi sayangnya, figur akselerasinya malah turun. Padahal kami mengira dengan bergantinya transmisi tersebut bisa meningkatkan figur akselerasi. Ternyata malah turun. Waktu itu Eja udah ngetes di angka 9,4 detikan, sementara yang sebelumnya ada di 9,1 detikan. Tapi sekarang karena kita sudah berada di wilayah yang berbeda dan kondisi yang berbeda, coba kita tes dulu ya. Pertama kita matiin AC, terus pindah ke mode Super Sport, dan tahan gas sama rem, dan go! Ada wheel spin 50, 60, 70, 80, dan ya 100. Ternyata bisa disayangkan, sangat disayangkan. Figur akselerasi yang memang berkurang. Benar, sama di 9,4 detik. Dan mungkin ingin meningkatkan durabilitas atau efisiensi dari bahan bakar, dan durabilitas yang gue maksud adalah dari transmisinya. Karena memang banyak kasus transmisi dual clutch itu karena penggunaan yang tidak familiar oleh banyak masyarakat Indonesia, sering terjadi kerusakan, bahkan banyak yang jebol. Tapi semoga saja alasannya adalah alasan yang gue kemukakan tadi, bukan untuk cost saving ya. Karena disayangkan dengan transmisi yang baru dia malah berkurang akselerasinya. Padahal kalau di mobil-mobil lain dengan ada improvement, harusnya performanya bisa menjadi lebih baik. Setelah kita membahas kekurangan dari mobil ini, sekarang kita akan masuk pada kelebihan dari MG HS facelift ini. Kelebihan yang pertama adalah adanya fitur tombol Super Sport yang modelnya sporty banget ya. Dia dikasih warna merah dan dibikin di setir. Kebanyakan kan kalau mobil-mobil pada umumnya tuh drive mode atau fitur apapun itu diletakkan di tengah sini, di dashboard atau terpisah dari setir lah. Tapi ini diletakkan di setir dan terasa sangat sporty. Dan kalau kita tekan, speedometer langsung berubah tampilannya, dan performanya juga jauh meningkat. Jadi lebih responsif dibandingkan dengan kita pakai sport atau normal atau bahkan eco ya pastinya ya. Pengoperasiannya tuh membuat kerasa sporty banget mobilnya. Jadi nggak cuma tampilan aja, tapi tombol ini juga memiliki penggunaan yang cukup signifikan. Kelebihan yang kedua adalah pada bukaan sunroofnya. Ini sekarang coba kita buka. Itu gede banget sampai belakang ya, sampai baris kedua. Wah, ternyata gede juga ya bukan sunroofnya. Cocok nih buat 2024. Kelebihan yang ketiga adalah pada joknya. Untuk jok depannya dia sudah elektrik ya untuk yang driver dan juga penumpangnya. Dan bentuknya dia sudah semi bucket gitu, jadi kelihatan sporty. Ya memang kelihatannya sporty, tapi kalau misalnya di Indonesia, ini disebutnya jok pocong ya, kayak di ACGC waktu itu. Kelebihan yang keempat adalah pada material kabinnya. Jadi material kabinnya ini, jika kita lihat harganya yang paling murah di antara rival-rivalnya, material kabinnya ini sudah sangat bagus. Dari dashboardnya yang sudah soft touch dan juga ada jahitan asli, terus joknya yang sudah memakai stitching merah, dan juga untuk door trimnya yang depan dan belakang itu sudah memakai soft touch dan juga ada jahitan-jahitan aslinya. Ditambah lagi, build quality-nya itu top notch banget. Dan bahkan ini lebih baik dibandingkan rivalnya yang berasal dari Jepang. Kelebihan yang kelima adalah pada sistem adaptive cruise control-nya. Yes, mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem keselamatan aktif atau ADAS yang mencakup lane keeping assist, lane following assist, rear cross traffic alert, dan adaptive cruise control. Ya mungkin kalian bisa berpendapat, adaptive cruise control udah banyak di mobil-mobil lain gitu kan. Ya emang nggak salah. Tapi yang gua amazed dari adaptive cruise control mobil ini adalah smoothness-nya. Yes. Jadi kebanyakan memang kalau adaptive cruise control itu yang mobil yang pernah kita tes ya. Misalnya mobil yang di depan itu berakselerasi secara tiba-tiba. Tiba-tiba mobilnya akan mencoba untuk mengikuti mobil depan dan akselerasinya itu terasa sangat kasar, jadi kayak ngejambak. Kalau di mobil ini, itu terasa sama sekali nggak ngejambak. Ya mungkin masih ada hentakan sedikit karena turbo lag-nya. Tapi menurut gue ini adaptive cruise control-nya halus banget. Ya memang jaraknya nggak bisa terlalu rapat ya, tapi untuk mengikuti mobil yang ada di depan, itu bisa diikuti dengan sangat baik. Dan kalau berakselerasi, bisa sangat halus.
Dan menurut gue ini bahkan lebih halus dibandingkan dengan mobil-mobil yang sudah berharga di 900 jutaan yang sudah memiliki safety sense secara lengkap. Ya, jadi itulah kekurangan dan kelebihan dari MG HS ini. Jadi untuk fanboy MG HS di luar sana, jangan pada baper ya. Karena memang dasarnya mobil adalah ciptaan manusia, jadi yang menciptakan saja masih punya kekurangan, apalagi ciptaannya. Tapi kami membuat video ini adalah untuk memberikan atau memberitahu kekurangan dan kelebihan mobil ini buat kalian yang ingin membeli MG HS ini. Tapi kalau misalnya mau beli, pastikan lewat cvtindonesia.co.id ya. Oke, sekian video kali ini. Jadi ini adalah pendapat kami. Apabila kalian memiliki pendapat yang berbeda, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan apabila kalian ingin membeli MG HS ini seperti gue bilang, jadi lewat cvtindonesia.co.id ya. Jadi jangan lupa juga like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main ke Instagram kita juga di cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting dan berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan berita otomotif di dunia maupun di tanah air kami buat juga di website kami di cvtindonesia.co.id. Jadi sekian video kali ini, gue Pas Tobing, pamit dulu.